Udah mulai ternyata. Oke, baik. Kita akan langsung ke tahap berikutnya ya. Setelah kemarin itu alur atau dan pedomannya, dan kita akan masuk ke tahap berikutnya adalah proposal penelitian. Maaf, sudah lama nggak upload juga. Jadi untuk proposal penelitian ini kita garapnya dari cover sampai ke bab 3 ya. Kita coba cek dulu apa namanya jadinya. Nah, seminar proposal saya waktu itu jatuhnya di bulan Januari ya. Di sini ada urutan kegiatannya, ada pakaian sempronya ya. Nah, ini ada apa namanya aturan-aturannya atau yang ya harus kita jalani aja nanti. Apa namanya alur-alurnya ya. Kemudian berikutnya ada presentasi sempro sama audiensi. Nah, jadi memang kita nanti menyiapkan juga setelah membuat apa namanya usulan penelitian, kita akan buat PPT-nya, PPT untuk presentasi buat sempronya. Oke, nah ini yang dibilang yang di sini ya, poin di mana? Poin keempat ya, yang sesi foto bersama, urutan kegiatan. Yang poin keempat, sesi foto bersama. Nah, ini ya, ini kelihatannya tanggalnya ya. Maaf nih, maaf, pindahin ke atas dulu. Nah, ini tanggal 18 sampai 19 Januari. Jadi di sini ada dua tahap. Ini saya masuk ke tahap kedua. Di tahap pertama kuotanya udah penuh gitu. Nah, kemudian ini, oh ya ini saya sudah sempro ya. Oke. Jadi kelengkapannya kalau lihat ya di sini ada name tag-nya ya. Di sini ada name tag-nya. Mana ya? Di sini ada name tag, ada sepatu pantofel dan lain sebagainya. Untuk name tag sendiri itu nanti didapatkan dari kampusnya. Oke, baik. Hmm, ini. Ini adalah bab satu sampai bab ketiga ya. Ini revisi keempat saya di pembimbing satu. Saya bisa pisah waktu itu. Nah, di sini ada apa namanya? Covernya ya, cover luar. Ini ada cover dalamnya ya. Terus di sini ada halaman pengesahan usulan penelitian. Ya, oke. Di sini saya buatnya pakai tabel nih. Jadi jadi rapi gitu. Nah, nanti kalau kita mau buat daftar isi, kita juga harus mulai setting dari awal dari sini. Jadi kalau bisa terserah mau dipisah maksudnya bab satu sampai bab 3 dulu itu untuk yang sempronya, nanti kita buat lagi bab 4 sampai bab 5 itu. Jadi ada dua file. Tapi kalau saran saya sih nggak apa-apa kalau mau bikin satu file aja. Toh juga nanti kita akan nyeting-nyeting ini nanti nih bagian atas ini. Oke. Di sini setelah halaman pengesahan bagian, kita udah mulai ke bagian bab satunya. Jadi kebanyakan mahasiswa ya, kalau saya perhatikan sendiri, memang sulit sih bikin LBM. LBM ini ya, latar belakang masalah. Jadi kalau misalkan ini hubungannya dengan pemasaran, kan skrip saya kan pemasaran ini ya. Ini pokoknya tentang pemasaran lah ya. Maka saya akan membuka LBM-nya dengan tentang pasar ya, pemasaran gitu ya. Setelah itu nanti definisi menurut para ahli ya. Ini maksudnya terblok kayak gini tuh dia ke mendelay kok, mendelay. Kemudian ya pokoknya banyak lah. Menjelaskan dulu urayanya jadi kayak segitiga terbalik ya, piramida terbalik. Jadi dari yang luas dulu tentang pengertian ininya pemasaran, nanti ke ini udah mulai ke apa nama objeknya. Mana objeknya? Oh masih ini. Nanti ada ke objek setelah objek. Objeknya itu maksudnya kan saya Herbalife nih. Herbalife kan di Pemalang. Herbalife bukan Pemalang doang nih, mesti ada induknya nih. Nah itu eh, dari mana gitu. Tapi sebelum ke objeknya, di sini udah mulai menjelaskan tentang variabel-variabelnya dulu menurut para ahli juga di sini.
Ya. Hmm. Nah, ini masih menjelaskan variabel dari X1 sampai Y-nya ya. Nah, setelah itu di sini ada tabel pembanding. Nah, waktu itu tabel seperti ini saya dikomentari ini. Maksudnya tabel itu tidak boleh terbuka kayak gini. Ya gimana ya, waktu itu contohnya di beberapa jurnal memang seperti ini, jadi saya ikutin ya. Tapi ternyata memang seharusnya seperti ini. Tabel itu tidak boleh terbuka, harus tertutup seperti ini. Ya itu. Nah, ini kan tentang produk ya, jadi ada pembandingnya produk yang sama dengan produk yang lain gitu. Mungkin teman-teman bisa carilah informasi lainnya yang mirip itu apa. Tapi kalau bukan pemasaran kayak MSDM gimana? Kalau MSDM berarti bisa tentang program kerjanya. Kalau yang kinerja misalkan, ya. Dan setelah itu, oh ya ini saya menambahkan data atau informasi yang valid dari ini situs ini, ya kan. Ini yang pemasaran ya, kita nggak ke yang lain-lain maksudnya. Terus di sini, nah ini ada rekapitulasi penjualan ya. Abaikan kata VP ini dulu. Jadi selama 3 tahun berturut. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah karena saya ini mulai di tahun 2021, otomatis nanti 2022 itu ada data lagi dong di sini. Di sebelah sininya ada data lagi. Sebentar, kalau nggak salah, oh ya maaf, maaf. Jadi datanya itu saya itu dari tahun 2018, 19 sama 20. 21-nya itu belum ada. Cuman ini data terbaru terupdate aja sih. Jadi lihat dulu tahunnya. Nah, tahun-tahun kita sempro maksudnya. Waktu itu sempro di bulan udah mulai pengajuan nih. Ini kan garap-garap ini maksudnya gini. Garap bab satu ini kan ada seperti ini, ada sejarahnya ya kan, ada rekap-rekap gitulah. Nah, itu ngambil datanya pada bulan eh, ini kalau nggak salah Desember. Ini kan Desember akhir. Nah, Desember akhir itu udah mulai ada gitu. Ternyata kita sempronya itu di tahun 2022, yaitu di bulan Januari tadi ya, kalau ngeliat di tanggalnya. Nah, ini datanya update dong. Berarti bukan di sini kan awalnya kan 19. Nah, ini menjadi 2021 karena udah melewati tahunnya gitu. Mungkin sama seperti yang tahun ini. Misalkan dia dapat data, sekarang tahun 2022 kan. Kemungkinan besar kan teman-teman dapat datanya itu kan terakhir sampai tahun 2021. Ya kan? Nah, setelah sempro, ternyata sempronya masuk di bulan Januari 2023. Berarti otomatis datanya sudah ada dong update di objeknya. Artinya nanti yang tadinya ngambil data sampai tahun 2021 itu nambah lagi, nyari data lagi, data terakhir yang tahun 2022. Karena udah ganti tahun. Nah, maksudnya kayak gitu. Nah, kenapa saya tadi abaikan ini? Karena ini ada penjelasannya di bawah. VIP itu apa gitu ya. Nah, di sini ada prasurvei. Untuk prasurvei itu eh, karena kita kan terhadap variabelnya udah ada, maksudnya terhadap Y gitu ya. Y-nya itu adalah keputusan pembelian. Maka saya semua variabel independen, independennya X sama Z-nya itu dibikin prasurvei, kecuali Y, ya kan? Y itu nggak dibuat ini prasurveinya. Di sini dari mulai X1-nya saya sendiri, ya, ada X2-nya, ada X3, ada X4-nya, sama Z-nya. Nah, Y-nya ada nggak? Y-nya nggak ada. Ya, langsung berarti variabel independen. Independen itu tadi ya, X-nya, kalau dependen itu kan Y. Nah, dari tabel itu kan di sini dijelaskan yang masalah terbesarnya di mana gitu loh. Bebas ya. Nah, nanti akan dikoreksi lagi sih. Setelah itu di bawah ada jurnal pendukungnya atau research gap-nya. Jadi kalau diperhatikan di sini X1-nya
itu pengaruhnya positif atau negatif gitu ya. Di sini saya waktu itu ada dua nih. Yang punya ini, Borneo, itu dengan hasil yang positif. Sedangkan yang X1-nya milik Embun ini tidak berpengaruh, tidak signifikan. Pengaruh yang tidak signifikan. Itu untuk research gate-nya. Tapi kalau bisa research gate paling simpel aja, yang negatif aja semuanya. Dari semua variabel, variabel independen maksudnya. Nah, setelah itu rumusan masalah. Rumusan masalah itu karena X saya itu ada 4 ditambah dengan variabel intervening atau mediasi. Di sini maka rumusan masalah saya ada 9 ya. Rumusan masalah ada 9 maka nanti di bawahnya juga harus ada 9. Ini 9 ya. Maka di tujuan penelitian pun juga ada 9 harus ya, harus ada 9 untuk menjawab pertanyaan di atas nih 9. Karena di atas sudah 9 udah pas, nanti kita masuk ke tahap manfaat penelitian ya di bab satu. Manfaatnya udahlah ini kayak template ya, terserah lah. Oke. Kemudian kita masuk ke bab 2. Nah, untuk bab 2 ini memang agak panjang dan sangat-sangat mumet ya. Nggak apa-apa. Nah, ini ada poin A untuk penelitian terdahulu. Di dalam tabel 9 ini ada jurnal sudah yang kita dapatkan. Nah, kita cari jurnalnya, terus kita cari variabelnya yang sesuai dengan punya kita gitu ya. Terus kita lihat alat analisis yang digunakannya, dan kita ngambil kesimpulan atau hasil penelitiannya. Nah, di sini jumlah ini, eh, oke lah ya, kita coba cek. Ini jenisnya apa tadi ya? Ini jenisnya jurnal, ini. Nah, ini saya skip aja dulu lah. Agak banyak soalnya di sini jurnalnya, karena ya gimana lagi. Nah, di sini kan saya cuman ada 16 ya. Pada akhirnya ada 19 jurnal yang saya tambahkan. Itu karena pas ujian skripsi itu memang harus 3 jurnal untuk variabelnya. Maksudnya nanti ya. Oke. Setelah dapat jurnal-jurnalnya, kita masuk ke tahap persamaan. Di sini persamaan itu ada poin A, ada poin B. Acanya ada nggak ada ya. Ada poin A. Persamaan poin A itu adalah variabel yang jelas. Di sini variabel X1 saya itu ada quality information yang sama itu di jurnal yang ini. Tadi makanya di atas itu yang seperti ini tuh kita untuk memudahkan ini sih. Jadi kayak gini nih. Ya. Nah, persamaannya di sini ada 4 variabel independen ya. X1, X2, X3, X4, sama Z. Nah, Y-nya nggak ada. Ya karena apa? Karena kan semuanya terhadap BI semua. Ya. Kemudian di sini alat analisis yang digunakan itu pakai uji ini banyak lah ya. Nanti kemudian untuk perbedaan pasti untuk perbedaan itu ada berapa poin di sini kalau nggak salah ada 2 apa ya? Coba tak baca dulu sebentar di sini. Jadi yang berbeda itu adalah objek penelitiannya, ya kan? Yang kedua, yang terus apa namanya targetnya atau pelanggannya ya kan pasti beda. Populasinya ya pasti beda. Terus sama variabelnya juga beda. Jadi ada berapa tadi? Objek, populasi, sama variabel. Ada 3 perbedaan di situ. Nah, di sini dijelaskan dong, iyalah jurnal yang di atas di tabel tadi itu mesti nggak sama dengan punya saya. Itu masukkan dalam eh, di poin 2 perbedaan. Semakin banyak jurnalnya akan semakin banyak ini ya, ngurai-nguraikannya. Untuk poin B telah pustaka, ini kita mulai dari Y-nya dulu ya. Kita mulai apa namanya definisi operasional variabel ya. Mendefinisikan sendiri, mendefinisikan tentang variabel-variabelnya. Dimulai dari yang Y dulu, ya, yang terhadap maksudnya terhadap Y gitu ya. Setelah itu nanti ada variabel independennya ya.
Di sini di 40 ternyata sudah, walaupun dia udah ada ininya, apa namanya, indikator udah masuk. Nah, di sini udah mulai. Yang tadi yang poin pertama aja Y-nya ya kan. Nah, sekarang sudah ke X. Oh ya, ya hal seperti ini ya, kayak gini, ini harus di ini nih apa namanya, ke atasin gitu ya. Kayak gitu. Eh, kayak gini maksudnya. Dalam satu kalimat ini itu ada berapa para ahli ya? Ini satu, Jogianto, dua, Ong, ya, ketiga, Negas. Jadi ya terserah minimalnya itu ya adalah dua untuk para ahlinya ya menjelaskan definisi operasionalnya. Nah, oh tetap ada indikatornya. Jadi indikator ke bawah lagi. Nanti indikator yang seperti ini juga akan ditulis lagi tuh di bab 3 kalau nggak salah. Nah, setelah tadi variabel Y, X1, X2, X3, ya termasuk Z ini kalau nggak salah. Z-nya di bawah ya. Ya, Z-nya saya taruh bawah karena di apa namanya? Di tadi tujuan di tujuan yang di bab satu aja ada 9. Saya taruh terakhir yang Z-nya. Z terhadap Y maksudnya. Setelah itu ada kerangka pemikiran teoritis. Ini banyak ya di artikel-artikel di internet ya. Bisa ngambil dari Sugiono dan seterusnya. Nih, kalau diperhatikan, setiap saya menulis apa namanya para ahli, ini ada nomor halamannya ya. Tahun 2013 nomor halamannya. Ini ada halamannya. Semuanya ada nomor halamannya. Ya untuk memudahkan aja sih. Ya, ada nomor halamannya kan. Kalau misalkan ada nomor halamannya, ya semuanya udah nomor halamannya. Kalau nggak ada, ya nggak usah, nggak ada. Nggak apa. Jadi biar apa namanya rapih gitu dilihatnya enak ya. Juga jadi nilai tambah kalau ada halamannya sih. Nah, kalau yang tahun, nggak apa, tetap semangat. Karena memang agak sulit juga kalau mencari nomor halaman seperti ini. Ya, ada pokoknya ada semua. Nah, setelah itu ada model penelitiannya gambar dua atau model penelitiannya. Ini tuh digambar ya. Ini shape ya, yang dari sini ya, insert ini loh. Ini bikin manual kayak gini. Jangan jangan apa namanya? Jangan dibikin di PowerPoint misalkan ya. Yang sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya bikin di PowerPoint, bikin di sini. Terus habis itu nanti ditaruh di sana atau di screenshot gitu ya. Nggak apa-apa. Saya coba akan cek dulu. Ini tak taruh Ctrl C. Salah. Terus Ctrl in, Ctrl V. Yang terjadi ketika dipaste ke PPT, waduh, lama. Nah, ini bentuknya shape. Ini bahkan ketika di format aja, ini misalkan tak setting warna biru, ya ini shape sebenarnya. Memang mereka itu shape. Bisa digonta-ganti, bisa diatur-atur. Jadi bisa sih bikin di sini dulu, ya kan. Ini mainannya ungroup sama grup sih. Nih, ya, banyak soalnya. Tuh. Tadi kan kita klik jadi sebarang ini enggak satu-satu, one by one. Jadi semuanya dibikin grup. Nah, intinya itu digambar lah. Terserah mau gambar di Word-nya bisa langsung atau di PPT-nya juga bisa. Nah, alasan kenapa 9 ini seperti ini, hipotesisnya ada 9 ya. Ini yang terakhir nih, yang Z terhadap Y gitu ya. Ini H9, hipotesis ke-9. Nah, ini. Setelah itu, nah ini pada bab bebas tadi ya, apa namanya, independen. Nah, di sini ada pengembangan hipotesis. Nah, ini nih, ini yang marahin mumet. Ini gampang lah. Ini ya, X1 terhadap Y itu didukung dengan jurnalnya. Nih, satu, dua, tiga. Nah, itu maksudnya. Jadi setiap jurnal itu untuk melengkap.
ini hipotesisnya itu didukung dengan tiga jurnal ya. Kalau saya pas sempro itu kalau nggak salah jurnalnya cuman tadi itu X1 ini masih ini X2 banyak lah. X3 juga banyak. Itu yang jadi masalah yang ada interveningnya, yang susahnya di situ kan. Mesti teman-teman juga ada yang ngalamin seperti itu variabelnya ya. Nah, ini yang sudah mulai intervening nih. Ini baru nemu satu, dua, tiga. Oke, banyak. Nanti kalau udah sana udah mulai satu, ini X3 yang lengkap ya. Satu. Loh, satu doang. Nah, ini ini yang jadi masalah. Dua, ada dua. Ada dua, yang kurang satu ini. X, ini X4-nya. Ada satu, dua. Dua doang. Ini harus dilengkapi satu lagi. Cuman masalahnya emang susah nyarinya. Kalau yang Z, wah Z mah banyak lah. Kan tadi juga mereka ngambil dari Z sih. Nah, makanya Z banyak banget ini mah. Oke, seperti itu bab 3. Oh, habis. Oh, belum. Itu bab 2 ding maksudnya. Bab 3 ini ada jenis data dan sumber data. Oke lah. Kualitatif, kuantitatif ini bisa dipelajari sendiri. Nah, sumber datanya, oke. Ini kalau seperti ini nih ya, ada ini. Ini kalau bisa di ini. Nah, gitu. Jangan ngambang gitu. Karena penjelasannya hilang. Hmm. Kenapa bisa begitu? Karena ini. Ini aja apa namanya sectionnya atau lapis section 6 di sini section 7. Makanya tadi pas di enter dia malah bikin halaman baru. Hmm. Metode pengumpulan data ada interview. Jadi di bab 3 itu adalah rancangan di mana kita nanti akan melanjutkan proses ke tahap 4 5-nya ya. Khususnya di bab 4-nya yang bikin kuesionernya. Setelah bikin kuesioner ini datanya diolah pakai program SPSS lah, pakai SEM dan lain-lainnya ya. Oke, nah nanti studi kepustakaan ini kita memang perlu karena nanti kita kan ngambil beberapa tadi ya definisi-definisi para ahli itu kan ngambil dari buku. Nah, makanya buku tersebut atau sumbernya itu harus dicatat nanti di sini di daftar pustaka nanti. Makanya di sini juga ada studi kepustakaan itu untuk ngelengkapin yang menurut para ahli gitu. Kemudian ini ada populasi. Nah, di sini lihat nih. Saya populasinya itu ada 3.013 pelanggan dari tahun 2018 sampai 2020. Nah, di sini nih yang saya bilang tadi di awal ya, bahwa apa namanya? Di sana kan 2021. Ini harusnya udah berubah 19 ke 21. Nah, intinya 3 ribuan lah, 3 ribuan pelanggan. Nah, masa ya mau semuanya disurvei kan enggak, ya kan? Ini didapatkan dari data pelanggan, ini objeknya. Nah, ini tekniknya itu ada purposive sampling sama accidental sampling. Nih, purposive sampling. Saya lupa nambahin accidental sampling. Jadi kalau apa namanya purposive sampling itu ada kriteria tertentu misalkan dia sudah beli lebih dari 2 produk itu purposive maksudnya. Dia jadi member, nah itu purposive maksudnya. Oh dia bukan member, oh dia bukan purposive sampling. Terus kalau accidental sampling, accidental itu kan kejadian. Jadi ketika saya data di objeknya, ketika ada pelanggannya itu sekalian gitu. Itu namanya accidental. Jadi dua sampling purposive sampling dan accidental sampling. Nah, karena dari 3 ribuan itu saya menggunakan nih karena penelitian tidak mungkin untuk melakukan penelitian kepada semua pelanggan, maka dari itu peneliti mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel menggunakan teknik Slovin menurut Sugiono tahun 2019 2011 halaman 87. Nah, ini rumusnya. N itu jumlahnya, ini rumusnya. Jadi kayaknya hampir semua sampelnya sebanyak di atas 100 itu jatuhnya segini juga, 100-100 juga ya. Nah, jadi saya nanti di bab 4 itu memang harus sebanyak 100 sampel ya surveinya.
Definisi operasi variable. Nah, ini lagi dijelaskan lagi ya. Yang tadi di bab 2 itu. Cuman lebih simpel aja. Kamu fokusnya ke mana gitu. Kalau pemasaran biasanya sih ke Kotler ya. Oke, nah indikator-indikator yang seperti ini yang akan digunakan kita untuk membuat kuesioner untuk bab empatnya. Itu ya, indikator-indikatornya. Jadi menyesuaikan nanti. Nah, setelah itu apa lagi di bawahnya? Analisis. Oh, ini yang tadi jelaskan lagi. Oke, nah ini sebenarnya yang pentingnya di sini. Atau uji instrumen. Untuk instrumen itu ada dua, validitas dan reliabilitas. Ya kan? Untuk asumsi klasik ini itu ada lima apa ya kalau nggak salah. Ada normalitas, ada multi, ada heteroskedastisitas, ada autokorelasi atau Durbin Watson, terus ada linearitas, ya, dan ada poin lainnya adalah regresi berganda, ya. Kemudian pengujian hipotesisnya itu ada uji T, uji F. Nah, ini ini kan sempro ya. Ini uji F itu sebenarnya udah nggak ada karena apa? Karena digantikan dengan uji Sobel kan saya pakainya intervening. Kalau ada intervening atau mediasi ini nggak pakai uji F, pakainya uji Sobel. Jadi ini hilang ini uji F di sempronya. Ini bahas sempro ya, bukan skripsi ya. Ada coefficient determinasi juga. Nah, ini legasi berganda lagi. Analisa jalur petnya. Mana ya Sobelnya? Kok nggak ada ya? Mungkin di bawah kali. Nah, ini dia Sobel. Jadi yang uji F-nya hilang, pakainya adalah uji Sobel. Nah, kalau yang ada interveningnya, kalau nggak ada interveningnya berarti uji F, bukan uji Sobel. Oh, Sobelnya nggak ada. Gitu. Ini daftar pustakanya. Nah, untuk bikin daftar pustaka nanti bisa pakai Mendeley ya. Atau ini manual. Nah, seperti ini sih. Nanti kita coba, ini contoh kuesionernya. Setelah itu nih, di bawahnya. Nah, tak buat seperti ini. Sebenarnya dibikin kotak-kotak kayak gini nggak masalah. Tapi nanti pas lagi kita rekapitulasinya agak mumet juga ya. Seandainya kalau ini waktu itu saya bisa ngerubah ya. Ini berubah nih, A laki-laki, B perempuan, A SMA, B diploma dan seterusnya gitu ya. Nah, ini masuknya ini adalah pertanyaan khusus adalah untuk yang purposive sampling tadi, yang purposive sampling. Hanya orang-orang yang masuk kriteria. Berarti gimana ya? Oh gini, misalkan ya, ada kan butuhkan tadi kan 100. Tapi ketika di survei itu ngisi kuesioner itu lebih dari 100 sebenarnya. Nah, misalkan saya waktu itu kalau nggak salah 130-an lah. 130 itu yang masuk kriteria itu ada 100 orang, yang 30 ini nggak masuk kriteria, itu nggak tak masukkan ke ininya, olah datanya atau rekapitulasinya gitu sih. Nah, oke. Berarti saya ada 6 variabel ya, semuanya ya. Ini untuk apa namanya? Kuesionernya. Ini ada variabel ininya tadi yang menyesuaikan dengan indikator yang di atas. Ini, gitu ya. Ada 6 pokoknya ada 6. Ya, ini ada 6. Jadi 5 4 3 2 1. Sebenarnya ya, ini posisinya itu menurut saya salah sih. Teman-teman bisa merubah di sini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima. Jadi yang lima itu yang sebelah kanan itu yang sangat setuju. Ya, gitu sih. Ini memang waktu itu contohnya seperti ini, tapi untuk memudahkan kita aja, kita kan ngitung dari satu, dua, tiga dari kiri ke kanan. Ya udah, kita satu, dua, tiga, empat, lima dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Ini nggak apa-apa dibenerin. Ini kan waktu itu kan masih belajar ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti tak coba cek bedah-bedah lagi. Terima kasih.